Bapak Ibu jemaat, firman Tuhan setiap kali diberitakan ataupun setiap tema-tema itu bukan berdasarkan kehendak seorang pengkhotbah, tetapi itu adalah satu ketentuan yang sudah dipersiapkan selama 1 tahun. Jadi siapapun hamba Tuhan yang menyampaikan hal itu bukan karena dia memilih untuk tema itu. Dan ketika firman Tuhan disampaikan, jika firman Tuhan itu bersesuaian dengan kondisi hidup kita, itu bukan supaya menyindir kita, bukan. Tetapi itu supaya mendidik, mengajar dan menuntun kita untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan dengan tema hari ini adalah bermurah hati. Teks khotbah diambil dari Ulangan 15 ayat 1 sampai 11. Ulangan 15 ayat 1 sampai 11 di dalam judul perikop tahun penghapusan hutang. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Inilah cara penghapusan itu. Setiap orang yang berpiutang harus menghapuskan apa yang dipinjamkannya kepada sesamanya. Janganlah ia menagih dari sesamanya atau saudaranya karena telah dimaklumkan penghapusan hutang demi Tuhan. Dari seorang asing boleh kau tagih, tetapi piutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milik pusaka. Asal saja engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apabila Tuhan Allahmu memberkati engkau seperti yang dijanjikannya kepadamu, maka engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Engkau akan menguasai banyak bangsa, tetapi mereka tidak akan menguasai engkau. Jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang dari saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu. Tapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya dan memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Hati-hatilah supaya jangan timbul di dalam hatimu pikiran dursila. Demikian. Sudah dekat tahun ke-7, tahun penghapusan hutang. Dan engkau menjadi kesal terhadap saudaramu yang miskin itu dan engkau tidak memberikan apa-apa kepadanya. Maka ia berseru kepada Tuhan tentang engkau dan hal itu menjadi dosa bagimu. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Ya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ulangan ini adalah suatu kitab yang dituliskan oleh Musa, suatu kitab yang disampaikan ulang oleh Musa kepada orang Israel generasi kedua. Ya. Kenapa generasi kedua? Karena generasi pertama sudah mati di padang gurun. Karena mereka generasi pertama tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Tetapi yang akan masuk ke tanah Kanaan ini adalah orang Israel generasi kedua. Maka oleh sebab itu Musa melihat bahwa orang-orang Israel generasi kedua ini belum pernah melihat,
belum pernah mendengar. Yang pertama yaitu tentang bagaimana Allah menyatakan penyertaannya kepada umat Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ya, melewati Laut Merah atau Laut Teberau. Orang-orang Israel generasi kedua belum tahu hal ini. Bapak Ibu, orang-orang Israel juga yang generasi kedua belum tahu secara detail bahwa bangsa Israel telah diberikan Allah 10 hukum di Gunung Sinai. Oleh sebab itulah Musa menyampaikan ulang akan berita ini kepada orang Israel generasi kedua, supaya mereka tahu siapa Allah, supaya mereka sadar siapa mereka di hadapan Allah, bahwa mereka adalah umat yang dikasihi Allah, bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah, bahwa mereka adalah orang-orang yang disertai oleh Allah. Jadi orang Israel generasi kedua ini harus tahu dan dipersiapkan sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Supaya ketika mereka telah masuk ke sana, mereka tahu bagaimana cara hidup umat Tuhan, bagaimana cara hidup orang yang disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu, di dalam bagian yang tadi sudah dibacakan bagian firman Tuhan ini, di sana dikatakan bahwa orang Israel sebagai umat Allah, sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan, mereka harus memiliki rasa, yaitu murah hati. Murah hati maksudnya memiliki sifat, ya, sifat hati yang berbelas kasihan. Jadi harus memiliki kemurahan hati. Yang pertama dikatakan kemurahan hati kepada orang yang berhutang, kepada orang yang mereka piutangi. Wah, ya. Jadi kalau ada orang saudaramu berhutang kepadamu, atau kalau kamu mempiutangi saudaramu, maka harus ada rasa belas kasihan, harus ada kemurahan hati. Itu sebabnya Tuhan berkata di dalam firman Tuhan, pada akhir tiap tahun ke-7 kamu harus mengadakan penghapusan hutang. Ya? Harus ada penghapusan hutang. Artinya tahun ke-7 ini adalah 7 tahun sekali. Ya, jadi setiap 7 tahun sekali, apapun piutangnya, seberapa banyak pun hutangnya, harus dihapuskan. Beginilah caranya setiap orang Israel meminjamkan uang kepada orang sebangsanya. Harus menghapuskan hutang itu karena menurut keputusan Tuhan sendiri, hutang itu sudah dihapuskan, jadi tak boleh ditagih lagi. Enak ya? Kalau kita punya hutang lalu dihapuskan, kan itu enak. Tapi saya ingin mengajak kita berpikir, apakah bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan itu suka, senang kepada umatnya yang berhutang? Apakah firman Tuhan ini sedang mengatakan bahwa berhutang itu it's okay? Apakah begitu? Bapak Ibu tolong jangan salah kaprah. Bagian firman Tuhan ini, sekalipun ini di perjanjian lama, bukan sedang mengatakan kepada orang percaya bahwa kalau engkau tidak punya uang, berhutang aja. Bukan. Bapak Ibu kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, orang yang kalau sampai terpaksa harus meminjam uang, ingat Tuhan gak bilang loh, jika saudaramu pinjam uang atau berhutang kepadamu, langsung kau hapuskan. Tidak. Tetapi di sini ada jeda waktu 7 tahun. 7 tahun itu bukan waktu yang singkat loh Bapak Ibu.
Ya, jadi kalau ada orang yang berhutang kepada saudaranya selama 7 tahun, dia harus berusaha, dia harus berjuang untuk mengembalikan utangnya itu. Bukannya berarti setiap berutang, ayo hapus, bukan. Jadi firman Tuhan ini bukan sedang mengajarkan supaya umat Israel itu sebagai umat kepunyaan Allah gak ada kurang berhutang. Bukan Bapak Ibu, bukan. Tapi kalau dia sampai terpaksa berhutang 7 tahun harus melunasi. Tetapi nah ini dia Bapak Ibu. Kalau sampai sudah menjelang 7 tahun dan saudaranya itu ya tidak sanggup juga membayar hutangnya. Tidak mampu juga melunasi hutangnya. Disinilah Tuhan Allah berkata, berbelas kasihanlah kepada saudaramu itu. Maka harus ada tahun pembebasan hutang. 7 tahun sekali itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Bagi orang percaya, bagi umat Allah harus menghapuskan hutang saudara. Bapak Ibu, hukum tentang penghapusan utang itu apakah masih berlaku sampai saat ini? Kan kita hidup bukan pada masa itu. Dan kita bukan orang Israel pada masa itu. Karena kita adalah orang Israel rohani. Ya, orang Israel yang percaya kepada Allah yang telah menjadi manusia. Bapak Ibu, hukum penghapusan hutang itu sesungguhnya zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi. Itu tidak berlaku lagi. Jadi kita tidak harus membuat suatu ketentuan bahwa 7 tahun sekali setiap utang orang atau orang yang kita piutangi harus kita lunaskan hutangnya. Tapi apakah dengan demikian bahwa setiap kita tidak boleh berhutang? Bapak Ibu lihat. Ya, oke. Lihat bagian firman Tuhan ini. Rasul Paulus berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah ini dia, ini perjanjian baru. Ini orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ini rasul daripada Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi Tuhan. Mengatakan kepada umat atau jemaat di Roma. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Bapak Ibu mungkin latar belakang kita berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang sejak kecil ada orang yang hidupnya sudah cukup senang. Semua ada, semua lengkap walaupun tidak kaya. Tetapi berbeda dengan saya Bapak Ibu, ketika saya di masa SD, saya masih ingat betul dengan baik bahwa kondisi keluarga saya itu tidak baik-baik saja secara ekonomi. Nah, umur 5 tahun papa saya sudah meninggal. Mama saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak terbiasa dengan bisnis dan segala macam. Jadi kami ini sebenarnya hidup susah. Kami 5 bersaudara, saya anak paling kecil. Dan 1 di atas saya, 6 tahun di atas saya. Sehingga kami berdua masih bergantung kepada mama saya. Ya, jadi dia harus menghidupi. Saya melihat bahwa keuangan keluarga kami itu sangat miris. Ya, jadi itu sangat jauh dari cukup sebenarnya kalau mau dipikir. Bayangkan Bapak Ibu, mama saya itu ada 1 telur, harus memikirkan, harus mencari cara bagaimana 1 telur bisa dimakan 3 orang tanpa harus meminta-minta, tanpa harus berhutang kepada orang lain. Dia harus olah telur itu dengan segala caranya, dengan segala kemampuannya agar cukup untuk kami. Kita happy-happy aja, gak ada terlalu merasa susah kali hidup ini gitu ya. Gak, tapi kami menikmati apa yang ada. Saya juga sempat yang namanya mengalami Indomie 1 bungkus dibagi 3. Ya sebungkus.
bungkus bagi 3. Ya lumayan lah. Kena berapa? Ditarik-tarik mie-nya gitu ya, berapa jalur seperti itu, terus kuahnya begitu kita dapat. Saya mengalami hal itu. Saya nggak tahu Bapak Ibu sempat nggak mengalami susah seperti itu. Tapi Bapak Ibu, saya sangat kagum kepada mama saya dalam satu hal. Ya, dalam satu hal. Sekarang dia udah nggak ada, jadi dia nggak bisa dengar juga kekaguman saya ini ya, karena dia udah meninggal begitu. Satu hal yang sangat saya kagumi, mama saya itu tidak pernah terbersit dari mulutnya kata-kata kalau nggak cukup kita ngutang atau kita minjam. Nah itu Bapak Ibu. Gak pernah loh sama sekali. Jadi mama saya itu adalah orang yang merasa harus mencukupkan apa yang ada. Bahkan bisa dikatakan hampir gak ada, harus cukup. Nah itu dia. Nah, Bapak Ibu, ini luar biasa. Saya tidak tahu pada masa itu apakah karena mama saya tahu firman Tuhan ataukah karena keluarganya sudah menerapkan cara hidup yang kalaupun susah kamu tidak boleh minta-minta, kamu tidak boleh berhutang. Saya pun tidak tahu. Setelah besar saya baru tahu. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu teladan yang sangat baik bagi saya sampai saat ini. Bukan saya tidak pernah berkekurangan, waktu kuliah juga saya berkekurangan begitu ya. Tetapi saya tidak pernah meminjam dari teman saya atau meminta kepada orang lain. Sampai sekarang saya tidak lakukan itu. Jadi Bapak Ibu, saya sangat mendorong kita semuanya, siapapun tanpa terkecuali. Sekalipun hari ini nampaknya tidak ada lagi sesuatu di rumahmu, tapi masih ada telur 1 butir. Masih ada Indomie 1 bungkus. Tolonglah berbijaksana. Aturlah 1 telur itu bisa dimakan oleh kita bertiga, oleh kita berlima. Banyakin kuahnya, kasih garamnya. Supaya semua kita mendapatkan, tambah kangkungnya dan segala macamnya. Sehingga apa? Sehingga yang ada itulah kita cukupkan. Sehingga tidak harus berhutang untuk makan. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi jangan berhutang apa-apa. Loh, kalau begitu nggak boleh berhutang. Nah ini dia pertanyaannya. Kalau begitu apakah orang Kristen tidak boleh berhutang? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupan ini kita sungguh tidak tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Unpredictable kata orang, kita tidak bisa memprediksi. Tetapi jika di dalam perjalanan hidup kita ini seperti orang Israel, ya, karena itu adalah sesuatu yang belum terjadi. Biarkan kalau itu terjadi. Nah, kalaulah sesuatu terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang tak terduga dan yang tidak mampu kita hadapi, memang sudah diupayakan pun gak bisa. Tidak ada jalan lain lagi selain harus meminjam. Ingatlah Bapak Ibu, tema hari ini harus berbelas kasihan. Karena Tuhan Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Jadi di dalam bagian ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus bukan sedang mau memanjakan kita bahwa kita boleh berhutang. Tidak. Tetapi kalau memang tidak ada jalan lain lagi, karena kita punya saudara dan meminta dan meminjam dari kita, berilah kepada saudara kita itu. Karena Tuhan Yesus mengajarkan untuk bermurah hati, untuk memiliki hati yang berbelas kasihan kepada saudara kita. Tetapi ingat, ada suatu tanggung jawab bagi seorang yang meminjam. Kitab Mazmur berkata, orang yang meminjam uang dan tidak mengembalikannya, orang itu adalah orang fasik. Ya. Jadi kalau kita harus terpaksa meminjam dari saudara kita dan telah diberikannya,
ingat satu hal, bahwa kita harus bertanggung jawab mengembalikan utang kita. Jadi artinya kita boleh berhutang di dalam keterdesakan, tapi ingat bahwa kita harus mengembalikannya. Hutang apapun itu, mau hutang bank, mau hutang kepada saudara, mau hutang kepada tetangga, mau hutang apapun yang namanya hutang harus dibayar. Gak pernah hutang untuk diberi, bukan. Hutang adalah sesuatu yang harus dibayar. Jadi prinsipnya adalah Tuhan mengizinkan kita berhutang jika terdesak, jika tidak bisa lagi, tetapi ingat harus membayarnya. Bapak Ibu, kalau kita saat ini sedang punya utang, mari kita ingat siapa orang yang kita pernah utang ke dia. Atau kita yang memberikan piutang. Ya. Nah pertama orang yang berhutang. Bapak Ibu kembalikan hutang. Karena orang yang tidak mengembalikan hutangnya adalah orang yang tidak takut kepada Tuhan. Mazmur katakan itu adalah orang fasik. Nah Bapak Ibu memang tahun Yobel, tahun pembebasan hutang itu tidak berlaku lagi sekarang. Tapi Bapak Ibu, ini lagi kan unpredictable. Tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Kalaulah ada saudara kita yang sudah meminjam uang kita. Kalaulah ada saudara kita yang sudah diutangi. Dan kita melihat dia ada niat baik untuk berusaha mengembalikannya. Tapi kita lihat, maaf ya kalau kita pakai istilah cengap-cengep begitu ya. Tapi kalau kita lihat dia sudah sangat cengap-cengep begitu ya. Atau dia sudah sangat kesusahan, tetap tidak bisa mengembalikan hutangnya. Tetap tidak mampu melunasi hutangnya kepada kita. Bapak Ibu, kalau saya ajak kita untuk merelakan uang kita kepada saudara kita itu, apakah Bapak Ibu setuju? Mungkin sebagian tidak setuju. Ya, saya tahu itu. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, ini Tuhan Yesus yang ngomong, ya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pun pernah memiutangi orang dan ternyata sudah bertahun-tahun dia ada niat baik berusaha membayar hutangnya, tapi tetap dia tidak mampu melunasinya, ya. Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka itu akan menerima atau beroleh kemurahan. Jadi kita pun akan beroleh kemurahan dari Tuhan kalau kita berkemurahan kepada saudara kita, ya. Jadi setiap kita, biarlah firman Tuhan ini yang berbicara dan menolong kita untuk bagaimana sih kita harus memperlakukan orang yang kita piutangi dan kita yang sudah berhutang, punya hutang kepada saudara kita. Biarlah firman Tuhan ini juga menolong kita, ya, mendorong kita untuk mengerti apa yang harus dilakukan, yaitu membayar hutang. Dan kadang-kadang kita tidak mampu membayar. Niat baik itu tunjukkan, katakanlah maaf kepada orang yang kita pinjam. Jangan kita diam-diam seolah-olah kita nggak punya hutang kepada orang tersebut. Itu namanya tidak ada niat baik. Ya, kalau kita ternyata sudah pinjam uang orang selama 4 tahun, mungkin tidak banyak, tapi kita tidak bisa mengembalikan semuanya. Apa sih salahnya orang kita udah berhutang bilang, maaf ya Pak, saya pinjam uang Bapak, tapi saya nggak mampu kembalikan, saya hanya bisa kembalikan segitu dulu. Mungkin suatu hari kalau saya punya uang, saya akan berusaha kembalikan. Ya, kan ada saudara kita yang memang sudah terlilit, tidak mampu lagi. Nah Bapak Ibu harus tunjukkan niat baik, jangan seolah-olah tidak ada apa-apa, itu buruk sekali. Udah nggak bayar, nggak ada niat baik, aduh bagaimana itu, ya kan? Nah dari tunjukkan niat baik, katakan maaf dan berikan kelonggaran, masalah mereka mau berkemurahan, biar Tuhan berbicara
di dalam hatinya. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, itu adalah bagian prinsip firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Jadi bukan tahun penghapusan hutang, tetapi berlaku kemurahan hati. Yang kedua, Tuhan atau Allah mengajarkan orang Israel agar mereka berkemurahan kepada orang miskin. Bapak Ibu, orang miskin itu tak selalu mau meminjam loh, jangan salah. Saya selalu membedakan orang miskin dengan orang yang suka minjam. Karena banyak orang miskin itu tidak suka minjam. Bahkan dia rela, bahkan kapok-kapok sampai nggak makan sekalipun. Dia nggak mau pinjam. Ada orang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan di sini katakan kita harus memiliki kemurahan kepada orang miskin. Karena firman Tuhan seperti ini. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tanganmu lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Allah memperingatkan dan mengajarkan kepada umat Israel agar mereka tidak menutup mata, agar mereka tidak menutup tangan kepada saudaranya yang miskin. Miskin, tolong kita hati-hati. Siapa sebenarnya orang miskin? Ya. Sebab miskin pada zaman dahulu dengan miskin zaman sekarang, orang itu pemahamannya suka rancu begitu ya. Siapa sih yang miskin? Coba, ini kalau menurut KBBI, orang yang miskin itu adalah orang yang serba kekurangan. Ya tidak berharta, berpenghasilan sangat rendah. Tapi ini umum sekali, abstrak. Seperti apa orang yang tidak berharta? Ya, serba kekurangan ini seperti apa? Tetapi ada definisi yang sangat konkret, yaitu diberikan oleh Bank Dunia. Bank Dunia memberikan pengertian miskin itu berarti ada dua. Pertama, kemiskinan absolut. Pertama, kemiskinan absolut berarti orang yang berpendapatan di bawah $1 per hari. Hari ini kata Ceing dolar sudah 16.000 lebih ya. Ceing ya. Ya karena dia orang bank jadi dia tahu. Mungkin 16.200-an lebih begitu ya. Nah, jadi miskin absolut oleh Bank Dunia itu adalah orang yang berpendapatan kurang dari 16.200 per hari. Coba Bapak Ibu, kalau kita membeli nasi bungkus satu bungkus, sekarang ini rata-rata 20.000, tapi anggaplah masih ada yang harga 16.000. Saya melihat harga 16.000 itu kalau porsi saya bisa dibagi 3. Kalau porsi saya loh ya, tapi ada yang harus 1, ada yang 2. Tapi kalau saya bisa 3. Tapi itu sekali makan. Karena itu orang yang berpenghasilan di bawah $1 harus tidak boleh beli nasi bungkus. Belilah apa? Tahu. Belilah kangkung. Ya yang murah-murah tapi menyehatkan. Tapi ini disebutnya miskin absolut. Pasti ini kekurangan sekali, apalagi dia punya anak 2. Kecil-kecil lagi, aduh miris ya. Ngeri sekali loh. Ini miskin absolut. Miskin menengah. Nah ini ada 2 miskinnya ya. Miskin menengah. Untuk pendapatan di bawah $2 per hari. Berarti kira-kira 34.000 lebih per hari. Tapi 34.000 per hari pun kalau ada anaknya 2. Ya kan tetap anaknya 2, enggak 4. Maaf anaknya yang 4 ya, makanya jangan punya anak terlalu banyak. Ya enggak apa sih. Nah tetapi kalau anaknya 2, 32.000 lebih per hari. Cobalah Bapak Ibu sekalian perhitungkan dengan laju inflasi zaman sekarang 32.000 per hari.
Wah, itu pun sangat sulit Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya kategorikan orang seperti ini adalah orang-orang miskin. Ya. Ini adalah orang-orang miskin. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang Bapak Ibu. Saya melihat kalau orang miskin merasa miskin adalah kalau dia tidak bisa mengganti handphonenya menjadi handphone yang canggih. Dia udah punya handphone tapi kurang canggih dibanding orang lain. Dia merasa miskin. Wah, ini orang miskin zaman sekarang nih. Kadang-kadang saya pikir, dia mah kaya gitu ya. Saya lihat saya yang dulu, wih gila, saya makan telur satu butir bertiga gitu. Ini enggak, handphone sudah punya tapi kurang canggih dibanding orang lain. Dia merasa miskin. Nah ini saya bingung dengan orang-orang zaman sekarang. Terus apa lagi? Dia merasa miskin. Kalau apa? Kalau dia tidak bisa jalan-jalan bersama keluarganya minimal keluar kota. Ya elah, itu mah gak miskin. Ya itu aja di Pantai Purus, ya kan? Nah itu sudah baik itu, kita ke sana bisa jalan kaki pun bisa, naik sepeda pun bisa, naik angkot pun bisa gitu ya. Nah bisa ke sana. Bagi saya itu gak miskin. Waduh Bapak Ibu jangan pernah merasa miskin kayak gitu. Itu gak miskin. Ya, kalau hanya karena seperti itu gak miskin. Atau kita gak bisa beli baju sebagus baju orang lain. Karena baju kita mungkin gantinya sekali setahun. Begitu. Ya gak masalah. Yang penting bajunya belum sobek. Ya kan? Masih bisa dipakai. Tapi ketika dia ngelihat, kok bajunya si Cece itu bagus ya. Dia itu mah 3 bulan sekali ganti baju. Saya, waduh setahun sekali belum tentu. Ya ampun gak usah merasa miskin kayak gitu. Itu mah gak miskin. Lihat ini, kemiskinan yang sesungguhnya itu adalah kemiskinan orang makan pun susah. Itu baru miskin. Untuk saya itu yang miskin. Untuk saya berdasarkan firman Tuhan, itu yang harus menerima belas kasihan dari kita. Jangan sampai tidak kita belas kasihan kepada mereka. Sekalipun mereka enggak minta kepada kita, bahkan sekalipun dia enggak pinjam kepada kita. Tetapi ketika kita melihat orang itu makan pun susah. Apalagi sekarang harga beras itu begitu mahal. Sayur-sayur di pasar Tanah Kongsi, saya hidup sendirian pun saya merasa sakit hati. Aduh, maksudnya sakit hati saking mahalnya gitu loh. Bayangin loh, dulu itu saya ngerasa ya sebelum inflasi paling apa kangkung itu 5.000. Sekarang tahu nggak, kangkung di Tanah Kongsi 10.000. Saya sendirian loh hidupnya ya, saya merasa sakit hati gitu. Sisil manggun-manggun gini, dia mah ada 4 orang gitu ya. Saya merasa sakit hati karena begitu mahal gitu ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, kemiskinan itu adalah orang yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Ya. Susah untuk makan. Kalau hanya ganti baju mah gak usah dipikirin, pakai aja yang ada. Kalau sekedar handphone mah gak usah dipikirin. Nanti kalau udah punya uang bisa dibeli. Gak usah berhutang demi handphone. Jangan pinjam uang dan minta uang kepada orang lain karena kita gak ganti-ganti baju. Aduh itu mahal biasa. Ya. Bapak Ibu ketika saya melihat orang handphonenya buruk, saya selalu begini, gak tahu ya ini saya kali gitu ya. Saya gak pernah merasa orang itu miskin loh ya. Enggak. Tapi mungkin memang itu kemampuannya. Ya kan? Itu kemampuannya. Bajunya tidak ganti-ganti, saya gak pernah merasa orang itu miskin. Ya mungkin memang itu kemampuan uangnya. Karena kita harus sesuai, karena kita hidup, gaya hidup kita harus sesuai dengan kemampuan kita. Jangan pula kita mau baju bagus, handphone bagus, tapi ngutang, tapi uang gak ada. Aduh ini gak tahu diri Bapak Ibu. Ya harus tahu diri. Jangan pernah minta belas kasihan orang. Tapi orang Kristen harus berbelas kasihan. Kitanya gak usah minta, biarkan orang lain yang berbelas kasihan kepada kita. Ada lagi satu yang miris. Saya pernah bertemu dengan jemaat. Ini jemaatnya, maaf saya tidak mau sebut ciri-cirinya ya. Lalu dia berkata, aduh sekarang masalahnya, kata saya. Dia bilang, ya saya lagi rencana mau beli obat, tetapi nggak ada uang. Dia
pikir, wah ini anaknya kan punya uang. Loh ini kan cucunya punya uang. Saya mikir, lah kemana pikiran anaknya? Kemana hati cucunya? Kok ini ada keluarganya mau beli obat, kok enggak dibelikan? Emangnya mau mengharapkan siapa yang harus membelikan uangnya? Mau mengharapkan gereja kah? Mau mengharapkan diakonia kah? Mau mengharapkan siapa? Bapak Ibu, setiap kita kepada keluarga kita, saudara kandung kita harus menjadi tanggung jawab kita dulu. Jangan langsung harapkan orang lain. Itu tanggung jawab kita. Kalau dia orang tua kita, kalau dia nenek kita, kalau dia op kita, kalau dia akong kita, ya kita dulu yang maju. Begitu. Nah ini Bapak Ibu yang kadang-kadang kita nggak sadar bahwa keluarga kita itu adalah juga bagian dari tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu hati-hati menilai orang ya. Jangan selalu berpikir bahwa setiap orang yang kurang dalam hal pakaian itu, kurang dalam hal gaya itu miskin. No, itu hanya kurang gaya doang. Ya kan? Bukan kurang kaya, kurang gaya gitu ya. Nanti dong tunggu kamu punya uang silakan sesuai dengan kemampuan. Sesuaikan gaya dengan kantongmu. Ya bukan maksudnya supaya berpoya-poya, tidak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menemukan orang yang memang miskin, mari kita setiap orang percaya seperti dikatakan di dalam bagian firman Tuhan tadi. Oleh Allah sendiri melalui Musa berkata, bukalah tanganmu lebar-lebar kepada saudaramu yang miskin. Nah itu dia, yang miskin. Itu wajib bagi kita. Itu adalah sesuatu yang wajib, itulah yang miskin. Itu sebabnya Bapak Ibu Tuhan Yesus berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Jadi Tuhan Yesus sangat concern kepada orang yang kalau makan pun susah. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Di bagian yang selanjutnya, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang masuk kategori ini adalah orang-orang yang memang harus kita perhatikan. Karena Tuhan Yesus pun concern dengan orang-orang yang miskin seperti demikian. Saya ketika melihat gambar nomor 1 itu Bapak Ibu, rasanya saya sangat sedih sekali. Saya pikir saya dulu pernah miskin, tapi saya nggak pernah sampai harus mengambil makanan sisa daripada orang-orang lain mungkin di restoran-restoran atau mungkin di mana seperti itu. Jadi ketika melihat gambar ini rasanya hati saya menangis juga. Jadi Bapak Ibu ketika kita melihat hal-hal seperti ini, ingat kita harus punya kemurahan hati. Karena apa? Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa mengatakan saya ini orang percaya. Oh pengikut Tuhan Yesus, saya ini orang Kristen. Tapi ketika melihat orang gak bisa makan, kita tidak ada rasa belas kasihan. Kita gak ada rasa ingin bermurah hati kepada orang tersebut. Bagaimana mungkin kalau kita punya harta duniawi? Bukannya seharusnya kita juga mau membaginya sekalipun dia gak memintanya. Begitu kita melihat, kita harus memberikan tanpa harus diminta. Bagian firman Tuhan ini juga berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari hari ini di dalam bagian firman Tuhan ini,
kita sudah diajarkan agar setiap kita sebagai umat Tuhan, agar kita sebagai orang percaya, kita bermurah hati. Tapi bukan kemurahan hati yang diselewengkan atau disalahgunakan. Tetapi bermurah hati juga, berbelas kasihan juga harus tepat kepada sasaran. Agar itu semua mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pada beberapa waktu yang lalu mendengar bahwa kita ini kan ada cross cross aksi sosial ya, aksi sosial cross gitu. Saya waktu di dalam cross mendengar gitu ya, Ibu Kartina memberitahukan bahwa ada orang sekeluarga itu yang sangat kekurangan, sangat miskin. Suaminya hanya pekerjaan tidak tetap, istrinya baru melahirkan sakit dan membeli susu untuk anaknya pun tidak sanggup. Nah, terus ketika mereka mendengar hal itu dan ada aksi sosial dan mereka menunjukkan aksi sosialnya ke sana, saya merasa sangat berpikir, wah orang ini aksi sosialnya tepat guna, luar biasa. Pastilah kehadiran mereka akan sangat memberkati orang yang menerimanya, saya pikir. Jadi Bapak Ibu, kita harus membantu, kita harus bermurah hati kepada orang tepat sasaran. Mungkin akan ada yang bertanya, berarti kita hanya bermurah hati kepada orang miskin saja? Tidak Bapak Ibu. Itu adalah sesuatu yang wajib tanpa disuruh, tanpa diperintah, langsung berinisiatif. Kepada saudara-saudara kita, walaupun dia kaya, walaupun dia punya, kita mau bermurah hati, ya enggak ada masalah. Karena kita ini saling mengasihi, karena kita ini mau memperhatikan, karena kita juga ingin dikasihi, karena kita juga ingin diperhatikan. Jadi bukannya tidak boleh, tetapi ada sesuatu yang harus dan wajib kalau kita melihat orang-orang yang seperti demikian. Orang yang berhutang tidak sanggup membalasnya, tapi ada niat baiknya, dia mau membalas, dia mau juga membayar, kita harus memiliki belas kasihan atau kemurahan hati. Yang kedua, yang miskin makan pun tidak bisa. Nah, ini adalah sesuatu yang wajib. Ya. Tapi selebihnya itu tidak diperintahkan. Biarlah mengalir berdasarkan kemurahan hati kita masing-masing. Dan biarlah kita lakukan itu katanya untuk Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan juga berkemurahan atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa.